Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Saadah dan teman saya Dewi Zulfiana. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Anak Berkebutuhan Khusus. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak secara umum atau rata-rata anak seusianya. Anak dikatakan berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang berkurang atau bahkan lebih dalam dirinya. Sementara menurut Heward, anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus sehubungan dengan gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Mereka yang digolongkan pada anak yang berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan berdasarkan gangguan atau kelainan pada aspek. Yang pertama, fisik motorik. Yang kedua yaitu kognitif. Yang ketiga yaitu bahasa dan bicara. Yang keempat yaitu pendengaran. Yang kelima penglihatan. Yang keenam sosial emosi. Anak tersebut membutuhkan metode, material, pelayanan, dan peralatan yang khusus agar dapat mencapai perkembangan yang optimal. Karena anak-anak tersebut mungkin akan belajar dengan kecepatan yang berbeda dan juga dengan cara yang berbeda. Walaupun mereka memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda dengan anak-anak secara umum, mereka harus mendapat perlakuan dan kesempatan yang sama. Hal ini dapat dimulai dengan cara menyebutkan terhadap anak dengan kebutuhan khusus tersebut. Lanjutkan ke anak beresiko. Anak beresiko adalah anak yang tidak mungkin untuk lolos tepat pada waktunya, tidak memiliki keterampilan dan rasa percaya diri yang dibutuhkan untuk digunakan dalam bekerja dan berhubungan dengan orang lain. Secara umum, anak beresiko merupakan gambaran dari anak pembuat onar, anak yang malas, suka perhatian, egois, dan pembohong. Sedangkan Slavin dan kawan-kawan berpendapat bahwa istilah beresiko tidak dapat diartikan secara tepat karena berbeda variasi dalam hal penyebabannya. Artinya, kemungkinan anak menjadi beresiko adalah bukan hanya anak yang tidak dapat menyelesaikan sekolahnya, melainkan ada beberapa faktor-faktor resiko yang menyebabkan ia beresiko. Ciri-ciri anak beresiko antara lain, yang pertama, tidak terampil kemampuan membaca yang baik. Yang kedua, tidak melanjutkan studi pada kelas, yakni level berikutnya di sekolah. Yang ketiga, tidak menampilkan hasil yang memuaskan pada instrumen asesmen. Yang keempat yaitu hamil di luar nikah dan menjadi young parent. Yang kelima yaitu dikeluarkan dari sekolah, dan seterusnya. Perlu diperhatikan pula bahwa ternyata anak dengan ketidakmampuan yakni cacat fisik yang disandangnya otomatis digolongkan menjadi anak beresiko, namun akan menjadi beresiko jika anak tersebut memiliki satu atau lebih dari ciri di atas. Dengan demikian mereka menjadi beresiko tidak berdasarkan pada bagian dari ketidakmampuan, yakni kecacatan fisiknya semata. Yaitu anak cacat. Difabel atau disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan keterbatasan aktivitas dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya. Suatu pembahasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan. Sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan.
Jadi, disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal. Penyandang cacat adalah sebagai orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari yang pertama yaitu penyandang cacat fisik, yang kedua yaitu penyandang cacat mental, serta yang ketiga yaitu penyandang cacat fisik dan mental. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Dewi Zulfiana. Anak berbakat. Batasan anak berbakat secara umum adalah mereka yang memiliki kemampuan yang unggul, mampu memberikan prestasi yang tinggi. Istilah sering digunakan bagi anak-anak yang memiliki kemampuan yang unggul atau anak-anak yang tingkat kecerdasannya di atas rata-rata anak normal. Di antaranya adalah cerdas, cemerlang, superior, supernormal, berbakat, genius, gifted and talented, dan super. Warnadi 2008. Karakteristik yang dimiliki oleh anak berbakat adalah: 1. Secara kognitif. Secara umum, anak-anak berbakat memiliki kemampuan dan memanipulasi dan memahami simbol abstrak, konsentrasi dan ingatan yang baik. Yang kedua, secara akademis, mereka sangat termotivasi untuk belajar di area-area di mana menjadi minat mereka. Yang ketiga, secara sosial emosional, mereka terlihat sebagai anak yang idealis, perfeksionis, dan kepekaan terhadap rasa keadilan. Selalu terlihat bersemangat, memiliki komitmen yang tinggi, dan peka terhadap seni. Anak berkesulitan belajar. Anak berkesulitan belajar secara fisik seperti anak tanpa gangguan pada umumnya. Namun ciri-ciri berikut muncul pada anak, maka orang tua atau guru segera dapat mengambil tindakan yang dibutuhkan untuk membantu anak. Ciri-ciri anak dengan kesulitan belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara kognitif, berkaitan dengan atensi, persepsi, gangguan memori, proses informasi. Yang kedua, secara akademik, bermasalah pada kegiatan membaca, menulis, berhitung, dan berbahasa verbal. Yang ketiga, secara sosial dan emosional, umumnya memiliki harga diri yang rendah karena dianggap sebagai anak yang tidak mampu. Yang keempat, secara perilaku, mereka menjadi sulit untuk mengendalikan gerak tubuhnya, tidak mau duduk, berbicara terus, melakukan agresi fisik dan verbal. Proses identifikasi, apabila ditemukan anak dengan ciri-ciri seperti yang telah diuraikan di atas, maka orang tua atau guru harus segera membawa ke ahlinya agar mendapat penanganan yang lebih tepat. Kesimpulan, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak secara umum atau rata-rata anak seusianya. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus sehubungan dengan gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak tersebut. Anak beresiko adalah anak yang tidak mungkin untuk lulus tepat pada waktunya, tidak memiliki keterampilan dan rasa percaya diri yang dibutuhkan untuk digunakan dalam bekerja dan berhubungan dengan orang lain. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik, kelainan mental,
yang dapat mengganggu merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara layak. Karakteristik yang dimiliki oleh anak berbakat adalah secara kognitif, akademis, dan sosial emosional. Ada dua bentuk penanganan utama bagi anak berkesulitan belajar. Yang pertama, klinis. Bila kesulitan belajar, mereka disebabkan faktor internal yang lebih banyak bersifat neurologis. Yang kedua, pengajaran remedial. Jika kesulitan belajar, mereka disebabkan faktor eksternal dan pasca penanganan klinik. Sekian presentasi dari kami, semoga bisa mendapatkan barokah dan manfaatnya. Dari kami, bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.